Selamat datang di Monster Legends Indonesia. Kembali lagi bersama saya Chandra Cabibut. Ini saya akan mencoba bermain di sini ya, Bounty Hunt. Soalnya 2 hari atau 3 hari kemarin saya dapat request bang coba main di Bounty Hunt. Nah, ini tak coba buat kill dulu, siapa tahu bisa kan. Untuk tim saya ini yang saya pakai, nanti tak jelasin kenapa saya pakai itu, terus cara mainnya gimana. Nah, ini saya jarang main ya. 2 hari kemarin itu soalnya nggak bisa main, saya ada saudara yang dari Surabaya datang, jadi ya jarang-jarang main. Ini baru bisa main setelah 2 hari Bounty Hunt jalan, 2 hari nggak main, setelah itu baru bisa main. Nah, inilah kalian bisa lihat monster-monster saya itu masih cupu-cupu ya. Nah, cuma 1000, kadang cuma 5000, ya begitulah resikonya punya monster-monster yang kecil. Ini pun saya baru di level yang keempat ya, belum banyak-banyak sekali, soalnya jarang main juga. Ini entah bisa ngekillnya apa enggak. Cuman kalau yang kemarin saya yang di level 1 itu bisa kill fugitifnya. Itu soalnya kan darahnya masih tipis ya, kalau level 1 itu dapat 25 gems. Cuman yang level 4 ke atas, kalau level 4 ini bisa dapat 50 gems kalau bisa kill. Ini entah kenapa si Ionnya ngaco untuk skill-skillnya, padahal tadi udah tak setting. Kita coba ngepasin dulu, siapa tahu Ionnya itu kuncinya di Ion sama Satirus ini. Ini kalau ngasih elemental weakness sama trik 3 kali damage-nya pas ya, crit-nya dapat. Soalnya harusnya nggak pakai crit ya, pakainya itu JJ. JJ itu dia punya trait yang light weakness, soalnya kan dia elemennya light ya. Nah, ini kayaknya bisa ngekill ini. Kalau nggak nanti tak beli bounty stamina coba. Nah, 4000 itu berarti pas ya. Nah, ini kayaknya kena saya ini untuk kill fugitifnya ya. Udah ada notif tadi soalnya. Bisa nggak? Jangan-jangan kena orang ini. Kill. Nah, kan aku yang kill. Ini untuk dapatnya kalian lihat ya. Skorku padahal sedikit. Nah, bisa kalian lihat. Ini caranya tak kasih tahu ya, buat kalian yang kemarin tanya bang coba main di Bounty Hunt ya. Ini tak coba, caranya simple sebenarnya. Kalian itu pasti ada yang punya monster yang cupu, terus ada yang punya yang tinggi ya. Ini tak bahas di sini. Dapat 50 gem sama 150 bounty stamina. Untuk yang rewardnya 600 bounty coin, itu nomor 1 sampai nomor 3 untuk level 4. Mungkin untuk level 6 atau level 7 ke atas itu 1 sampai 2 aja yang bisa sampai 500 ke atas untuk bounty coinnya. Lumayan banget kan. Nah, untuk caranya yang pertama seperti ini. Ini belum masuk ke rekan tim dulu ya, buat nemuin fugitifnya. Tak kasih tahu caranya. Nah, ini kan ada panah-panah ya. Kalian coba buka di mana aja terserah. Semisal di sini. Semisal. Nah, ke bawah. Coba kasih salah satu di bawahnya lagi. Nah, itu berarti ke sini. Ini dia ngasih panah itu kalau nggak mengarah ke treasure seperti ini, itu ngarahnya ke fugitif ya. Nah, ini berarti ngarahnya ke sini. Ini udah nggak bisa ini. Ke bawah lagi, nanti arah ke sini mungkin. Berarti daerah sini sudah kosong ya untuk treasure-nya. Kalau nggak begitu ya kalau dia ngarah ke fugitif, mungkin fugitifnya sekitar sini. Itu caranya ngikutin panah ya, itu yang betul. Nah, untuk yang rekan-rekan timnya ini saya pakai Krieg Moonwalker. Saya saranin pakai Ancestor yang bertipe attacker. Kalian coba lihat-lihat video saya di bawah yang monster yang masih worth it atau masih layak, atau kalau gak keliru judulnya monster terbaik era sekarang, kalau enggak ya itu monster terbaik Monster Legend 2024 gitu. Itu ada attacker yang bagus-bagus. Kalau kalian nggak punya ancestor, ada di sana.
Itu udah tak jelasin bagusnya kenapa, nah ini kenapa saya pakai ion V2 padahal baru level 100 sama Satirus juga level 100. Ini untuk support ya, karena musuhnya tadi bertipe apa, dark atau apa. Nah itu saya bisa ganti pakai yang lebih bagus, Serpentek, terus yang punya damage lagi. Nah kenapa saya pakai ini, tak jelasin. Karena ion V2 itu dia punya skill yang bagus. Bagusnya kenapa? Nah dia punya penambahan damage. Ini kalau damage itu ada 3 tingkatan ya, ini yang paling bawah damage boss. Untuk yang light weakness ini, semisal saya pukul musuh pakai elemen light, nah itu dapat 3 kali lipat. Terus metal weakness, kalau saya mukul musuh ada pakai skill metal, nah itu saya dapat 3 kali kerusakan. Nah yang untuk skill keempatnya ini dia menambahkan 275% penambahan kerusakan untuk Crit Moonwalker ya. Sebenarnya main di Bounty Hunt itu simpel, kalian cuma main buat ngasih paling banyak kerusakan itu aja. Entah itu pakai 2 attacker ataupun 1 attacker. Nggak bisa 3, nggak bisa. Harus 2. Yang satu kenapa? Yang satu harus support. Supportnya itu bertipe buff, bukan debuff maupun controller ya. Soalnya ada 3 untuk yang support. Nah, pakai yang tipe buff. Tugasnya buff itu membantu attacker biar kalau ngasih kerusakan itu semakin besar. Seperti saya tadi dapat kill fugitif ya. Ini yang kedua kali. Nanti tak kasih screenshotnya atau videonya yang kill fugitif yang pertama. Nah itu, ini tugasnya ngasih tambahan damage 275%. Nah Crit Moonwalker itu elemennya metal sama air ya. Nah ini kalau dia ngasih metal ke musuh, metal weakness, nanti Crit Moonwalker saya waktu mukul fugitifnya dapat 3 kali penambahan damage. Lumayan banget. Kurang lebihnya seperti itu untuk tugasnya ion V2. Untuk Satirus ya, coba di mana Master Satirus saya? Masih enggak? Ini Satirus. Tugasnya Satirus di sini dia memberikan Callestical Hater. Terus triple damage ini 275% penambahan damage. Untuk Callestical Hater ini jarang kepakai ya. Nah ini double damage course. Ini sebenarnya saya nggak saranin sama seperti saya untuk line up-nya. Tidak, masih ada banyak lagi. Semisal kalian nggak punya hero ancestor tipe attacker, kalian bisa pakai Serpentek ataupun attacker lainnya, terserah, yang penting damage-nya besar sama rune-nya. Nah untuk yang monster yang kalian pakai untuk attacker, kalian skillnya ganti ya, jangan yang ada bintang-bintangnya. Ini yang ada bintang memang yang terbaik, cuman buat PvP, buat push trophy. Kalau untuk bounty hunt, kalian cari yang damage-nya paling besar. Jangan terpaku dengan yang ada efek-efeknya. Tanpa efek pun nggak apa, yang penting damage-nya besar. Kalau bisa yang insan. Untuk urutan damage atau kerusakan ini ada 5 ya, udah pernah tak jelasin, sering banget tak jelasin di video-video selanjutnya. Kalian coba lihatlah. Nah itu yang damage-nya paling besar itu pakai. Untuk satu musuh aja nggak apa, kalau bisa ada efeknya. Kalau nggak bisa ya tanpa efek nggak apa-apa, yang penting kerusakannya besar. Nah itu, ini untuk satu musuh semuanya yang tak pakai, soalnya damage-nya yang paling besar memang. Soalnya kalau Bounty Hunt kan memang untuk yang dihitung itu kerusakannya. Kalau relik ini kalau bisa yang nambahin kerusakan, cuman nggak terlalu penting soalnya sedikit dia. Untuk strength atau rune ya, ini sebelumnya kan pakai kecepatan, soalnya tak pakai di PvP soalnya butuh jalan dulu. Nah tak ganti, caranya kalian swap saja, jangan di remove soalnya bayar pakai gems. Di swap, kalian cari yang lain, nggak usah diganti terus pakai level yang tinggi semisal punya, jangan, mending di swap saja, pakai seadanya aja. Bounty Hunt itu cuma 6 harian, jangan terlalu ya di maksimalin, jangan, biasa aja lah, biasa.
Itu pun saya juga bisa ngekill kan tadi. Saya udah 2 kali kill fugitif untuk di sini, padahal baru 2 hari main. Sebelumnya itu nggak main. Terus nemuin fugitifnya itu 1 kali. Ya caranya ini. Untuk yang ini tadi udah paham ya, ini buat nyupport attacker. Kalau bisa ada 2. Kalau kalian punya ancestor 2 lebih bagus. Ini Krik, yang sini JJ, Justin Justice, soalnya dia punya light weakness ya. Nah, untuk skillnya JJ itu Justin Justice ancestor ya, itu dia like semua elemennya. Jadi dia waktu giliran awal try-nya ngasih light weakness ke musuh. Kalau dia ngasih damage otomatis triple damage 3 kali. Belum lagi kalau ditambah support ya, yang skillnya Satyrus ataupun Ion, itu kan nambahnya 3 kali damage 275%. Nah, gunanya dia itu ataupun dia memberikan elemen hater. Nah, untuk yang Krik ini kan nggak punya hater weakness kayak gitu kan, nggak punya. Nah, makanya saya pakai Ion V2 ataupun Satyrus seperti itu. Tugasnya dia nyupport, nambah damage ataupun memberikan weakness kayak gitu ya, biar waktu mukul itu banyak seperti itu. Nah, semisal ini kan 6 hari jalannya, itu pasti ada 1 hari di Monsterwood pasti ada yang hadiahnya itu bounty stamina. Yang di sini ya, yang di sini lihat iklan 1 dapat 1 bounty stamina, itu pasti kalian manfaatin itu juga. Coba ngikutin panah-panahnya ya. Sini, kalau arah sini ya, kalau saya biasanya tak jeda 1 depannya sini. Nah, itu menuju, kalau nggak Treasure itu pasti menuju fugitif. Jangan ngikut yang punya temen ya, kalau bisa yang punyanya sendiri, ngikut terus gitu, arahnya kemana jedain 1. Nah, itu lumayan banget. Kalau yang merah ini seingatku dapat 3 gems ataupun kalau nggak 2 gems. Kalau untuk yang warna ungu, belum ada yang nemuin warna ungu, itu sekitar 5 gems. Lumayan banget, sama koinnya, terus dapat challenge juga. Kalau dapat fugitif nemuin aja itu dapat 25 gems. Nanti tak taruh video saya di samping untuk yang kill fugitifnya ya. Cuman kalau yang nemuin itu nggak saya screenshot kayaknya. Kalau udah jalanin ini, nah kalau monster kalian masih cupu-cupu ya main nemuin ini aja. Habis itu kalau udah ketemu ya buat challenge aja si fugitifnya, challenge gitu terus, nggak usah mikir yang untuk killnya. Adapun kalau yang ngebet banget ngekill itu pakai ini, nggak tak saranin, soalnya ini pasti ngehabisin gems, soalnya dia butuh rank 5 juga. Jadi semisal ini udah dibeli 10 ya, dia sebelumnya udah ngumpulin challenge di Dengwon's Cavern buat rank up ini. Nanti buat ngejeda waktunya ataupun mempercepat waktunya di rank up ataupun nge-hatch, nge-craft itu kan pakai gems juga. Habis itu mungkin sekitar 200 sampai 300 gems untuk yang ini aja. Rugi banget. Jadi pakai seadanya aja kalian, dimaksimalin aja, terus dipelajarin monsternya musuh itu elemennya apa, biar dapat 3 kali penambahan damage, triple damage. Kan ada toh kayak api dia kalahnya sama air, terus tanah, petir kalahnya sama tanah kalahnya sama kegelapan, dark kayak gitu. Kalian pelajari yang seperti itu. Untuk yang skill-skillnya kalian kasih support yang dibaca-baca lah. Yang penting ada elemen hater ataupun weakness untuk musuhnya biar 3 kali penambahan itu ada banyak. Atau kalian join grup mana, coba tanya ini pakai monster apa supportnya gitu juga bisa. Dipilih yang punya aja, nggak usah sampai beli-beli, main seperti biasa aja lah. Saya seperti biasa. Nah, kalau udah nge-challenge banyak fugitif walaupun nggak ngekill ya, itu pasti kalian pernah dapat kayak gini treasure. Jadi penambahan gems lumayan banget. Dan kalian kalau sering challenge ini pasti sudah banyak koinnya ya. Tak saranin ini kalian kalau mau beli boleh pakai 750 bounty-an koin, boleh. Yes, kalau bisa ya 10 kali aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ini dibatasin ini. Kurang, kalau nggak keliru 25 kali. Nah ini ya 25 kali itu habis. Itu kalian dapat 10 kali beli ini aja, itu udah hebat banget. Nah,
cuman nggak terlalu tak saranin banyak. Kenapa? Ini ada banyak juga ya, jadi ada dua pilihan. Kalau kalian beli banyak ini, jadi kalian nggak dapat monster-monster yang ini di sini, bounty shop yang murah-murah ini ya. Kalau kalian dapat ini, jadi kan nanti dapat ancestral champion, itu kalian bisa juga dapat yang tiket warna merah seperti ini ya, banyak. Boleh kalau dipikir seperti itu. Terus nanti dibuat summon di sini paling bawah sini, itu juga bisa dapat monster. Boleh juga kalau kalian pilih yang jalur itu ya. Kalau yang jalur gampang ataupun ya langsung terlihat lah, kalian bisa beli ini 100 cel saja, habis itu di craft terus di hatch. Untung rank up-nya santai lah, sampai bisa sambil jalan lah. Kalian main-main lah sering di cavern denguan itu kan dapat cel terus. Kemarin juga udah tak kasih tahu untuk tips-tipsnya biar 1 bulan dapat rank 5 satu monster setiap era. Kan lumayan caranya seperti itu. Jadi ini kalian kumpulin 100 cel saja semuanya kalau bisa. Habis itu dimaksimalin buat yang ini, buat ngumpulin ancestral champion seperti itu. Kalau kalian punya JJ, tak saranin ya pakai penambahan support kayak gitu. JJ bagus banget. Di buntihan paling bagus dia, soalnya punya like weakness. Nah, skill dia juga like, jadi 3 kali damage. Belum nanti juga di supportnya dia ngasih penambahan damage. Untuk yang belum punya ancestor attacker, kalian bisa pakai attacker kalian apa saja bisa, entah rarity-nya M ataupun L, yes, semaksimalnya saja. Habis itu dikasih support yang punya kelemahan musuh, semisal elemennya sana apa, kasih elemen ini attackernya, ataupun pakai dari support weakness atau penambahan damage seperti itu. Saya pun ngandalin seperti itu. Rune saya juga masih kecil-kecil kan. Nah, untuk yang damage sampai MM-an kayak gitu, itu rune-nya yang level tinggi, level 10, level 12 seperti itu. Gak usah terlalu di gebu-gebu lah, main santai saja. Saya pun mainnya santai, lihat iklan seperti ini. Nah, ini udah nyampe di gems ini ya sudah, nggak terlalu sampai mentok, itu nggak, biasa aja. Itu pun saya udah dapat gems banyak ya. Ini baru jalan 4 harian saya udah dapat gems sekitar ini 150-an. Ini sebelumnya habis tak pakai main cafe. Kemarin juga tak buat videonya untuk main kafenya, soalnya buat tips yang kalian main cafe itu biar dapatnya sekitar 15 gems saja habisnya, dapatnya udah dapat tiket kayak gitu. Ini pun tiketnya udah kekumpul, besok juga mau buat tak review juga kalau ada monster yang bagus. Kalau nggak bagus ya mungkin saya ambil ancestor JJ lagi buat dimaksimalin. Kalau kalian punya rarity M ya nggak apa-apa, main ini sebisanya saja, nggak usah terlalu dipikir buat yang ngekill itu, nggak usah, jangan tinggi-tinggi, nyantai aja main, ngikutin panah ini. Nanti kalau dapat treasure yang warna-warna kayak gini kan lumayan, dapat 3 gems, 5 gems, nemuin fugitif dapat 25 gems ya gitu. Nggak perlu main sampai beli gems, itu nggak usah. Terus rune terus dipindah pakai gems, itu nggak usah, pakai seadanya aja, disuap saja. Yang sebelumnya pakai kecepatan disuap saja. Kalau ada penambahan kekuatan ya pakai penambahan kekuatan seperti ini. Ini kan pakai yang tim, seharusnya pakai diri sendiri. Tak suap saya nggak punya, ya pakai seadanya. Ini aja, seharusnya pakai yang seperti ini ya, tanpa gerigi ini. Cuman adanya ini mau gimana lagi ya, itu akan ya kedepannya akan lebih baik lah, itu pasti. Main santai saja, jangan sampai beli-beli kayak gitu, nggak usah. Tipsnya seperti itu aja. Untuk attackernya itu ya yang penting skill-skillnya yang tadi ya itu diganti untuk satu musuh seperti ini. Multiple enemies ini nggak ada gantinya, soalnya ini damage-nya udah tertinggi, jadi ya tak pakai ini. Ya kurang lebihnya seperti itulah ya. Kalian pahamilah monsternya di fugitifnya. Kalau dark ya kalian pakai dark hater untuk supportnya. Terus kalau pakai air ya pakai water hater kayak gitu. Terus untuk trade-nya musuh ada
mungkin abomination, pakai abomination hater kayak gitu, itu udah nambah 3 kali damage. Terus belum lagi kalau kalian punya support yang punya boss damage, double damage, triple damage, itu makin bagus. Untuk yang beli di sini tak saranin ya, ini dilengkapin dulu. Ini saya punya, saya udah lengkap ya. Yang sebagian udah tak hedge juga, udah jadi monster juga ada. Ini tak coba beli satu. Ya seperti itulah. Yang belum punya itu ini sama ini. Tapi pikiran saya itu udah pasti bisa dapetin. Soalnya yang lainnya kan udah kebeli semua. Di sebelum-sebelumnya udah punya monsternya saya. Untuk cara mainnya seperti itu. Jadi kalau udah fugitif muncul, kalian fokus di challenge saja. Nggak usah nyari-nyari lagi buka-buka ini, enggak. Kan itu kayak gimana, nggak pasti. Main yang pasti-pasti aja. Nyantai saja. Kalian coba gabung di grup kayak gitu. Buat kill fugitif yang ini pakai apa bang, kayak gitu supportnya. Pasti rekomendasinya support, bukan yang taker. Soalnya taker itu ya kalian tahu sendirilah, nggak semuanya punya ya. Kalau saya pun nggak punya JJ ya pakai krik. Nggak usah terlalu di ya menggebu-gebu harus punya ini, ngabisin gems ini terus summon sampai dapat. Iya kalau dapat, kalau enggak kan mubazir. Oh ya, kemarin yang tanya juga, bro coba main di event Halloween Misteri ini, udah tak buatin videonya cuman belum tak upload. Nanti malam mungkin tak upload juga sekalian ya untuk Halloween Misteri ini. Untuk denguannya yang di sini ya, di sini seasonal denguan. Kalau kalian tanya ancestor yang bagus buat bounty-nya, itu Justin Justice, Craig Moonwalker itu bagus. Terus Hero Rarity M ada yang bagus buat bounty-an, itu ada Serpente, terus Melteus, ya banyak lah. Kenekro yang kemarin di Treasure Cafe yang kemarin aku dapat tanpa trap, itu dapatnya Kenekro itu juga bagus. Kalau levelnya 5 atau 3 ke atas lah, udah itu udah bagus. Nggak usah terlalu sampai beli, nggak usah ya, nyantai aja. Untuk yang Justin Justice ini bagus, dia punya light weakness. Nah ini itu 3 kali damage, soalnya kan elemennya dia like semua. Untuk skillnya bagus banget. Ini juga boleh si bidu. Yang penting kalian pakai seadanya aja. Terus kalau bisa kill ya kill, nggak usah sampai beli stamina, itu nggak usah. Main santai saja, nanti nge-recharge sendiri kan. Nah kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau ada yang ditanyakan bolehlah kalian tanya-tanya di komentar lagi. Aku kalau kill ya pakai ini aja. Ini pun ionnya masih level 100, Satirus level 100. Rune juga nggak tak pasang. Itu dia bisa ambil giliran 3 kali. Soalnya kan dia cuma nyupport kan, ngasih weakness biar musuhnya, biar saya kalau mukul itu dapat 3 kali damage. Terus yang satunya nambah penambahan damage 275%. Itu sudah baik banget. Kalau saya kan soalnya attackernya yang terbaik punya Craig Moonwalker ya, jadi punya seadanya aja pakai ini. Kemarin kalau belum punya ya pakai Serpentek ini. Kemarin pun juga bisa ngekill 1 kali pakai Serpentek ini. Ya kalian sering-sering baca aja musuhnya pakai elemennya apa, itu monsternya yang di fugitif itu kalian cari haternya, terus kasih support yang penambahan damage juga seperti itu. Nggak usah pakai tanker, nggak tak saranin, itu nggak terlalu berguna. Soalnya bounty-an itu ngehitungnya dari kerusakannya. Nah untuk kalau kalian sampai waktunya habis ngekillnya, ini kan ada waktunya, tadi udah ke reset mungkin 46 detik atau 46 menit tadi ya sisanya. Kalau kalian level kalau kalian dapat 800 ini lumayan banget. Itu posisinya 1 sampai 3. Kayak tadi aku nomor 1 dapatnya 600, soalnya baru level 4, ini level 5. Itu kalau kalian nggak bisa ngekill terus waktunya udah habis 1 hari, itu kan keterangannya fugitif atau lari ataupun menghilang gitu kan. Nah itu kalian nggak dapat rewardnya
jadi kalian dapatnya bounty koinnya itu dikit ya, memang nggak apa-apa kan, nge-challenge terus gitu, dikumpulin dikit-dikit. Bulan depan kalau ada bounty hunt lagi itu baru bisa baik kayak gitu. Nggak usah terlalu dipikir yang ini ya, ini buat koleksi aja lah, nggak usah terlalu digebu-gebu pakai ini, pakai yang seadanya aja, itu udah paling bagus. Kayaknya sih gitu aja untuk yang bounty hunt ya. Aku pun nggak pernah beli bounty stamina, terus kalau ada di sini monster wood bounty stamina dapat satu itu pun tak manfaatin, mainnya ya kayak gitu, ngikutin panah. Kalau udah keluar fugitif ya tak challenge gitu terus sampai habis. Nggak usah dipikir terlalu sampai saya harus skill ini skill fugitifnya, nggak usah, pakai seadanya aja, monsternya ya seadanya aja, jangan sampai gems kalian hilang. Nah, gems ini kan di game ini kan sangat-sangat ya penting lah ya buat summon itu. Kalian sering-sering lah main di cafe sini ya, kurang lebihnya seperti itulah. Untuk kalian yang mau request boleh ditulis di komentar, mau bahas event apa boleh, ataupun ngasih kritik dan saran juga boleh. Ini tak coba buat main ini ya, ada masuk gratis, siapa tahu 15 game bisa sampai di ke sini ya, ke 30. Kayaknya bagus ini, lanjut enggak? Lanjut saya. Masih aman, masih aman, jangan-jangan tanpa trap pula. Ini konten apa ini? Bukan konten bounty hunt ini, konten treasure cafe ini, jarang-jarang. Masih aman, nggak muncul. Jangan-jangan sampai menang ini. Masih aman, floor ke-7, ke-8 coba, yang 4 tadi di sini ya, tak coba ke sini. Oh, sorry, masih di situ, berarti saya di sini lagi. Dia nggak mau pindah. Nah, masih aman. Coba nanti ke sini ya. Dia pindah kemana? Ke nomor 1 floornya. Oh, coba di nomor 1 2 kali. Soalnya kan di sini nggak ada si kacung itu, kapang itu. Nah, baru keluar. Ini kalau sampai floor 10 baru kena itu boleh ya, lanjut. Boleh. Syaratnya ya 15 game cepat-cepat keluar gitu. Nanti dapat apa ya sedapatnya aja, gak usah terlalu dipaksain. Ini keluarnya di mana ini si kacung? Dapat 4 gems lumayan. Kacung masih di situ. Sini lagi kah? Enggak, dapat 4 gems lagi. Kacung di sana, coba di sini ya aku. Di sini baru kena trap 1 kali. Oh, enggak ada tiket, skip saja. Sebisa mungkin kita kehilangan gems cuma 15 ya. Jadi untuk masuknya yang free kayak saya tadi, munculkah? Tidak muncul. Tadi di sini saya coba di jangan di sini aja. Aman kan? Itu tadi pancingan mungkin ya. Tiket pancingan bukan. Coba saya di tiketnya. Oh, aman. Tadi dia habis sini ke sini. Coba saya ke sini. Di tiket pancingan lagi enggak? Oh, masih aman. Jangan-jangan cuma kena trap 1 kali ini. Coba ke sini ya. Habis itu nanti ke sini coba. Ada kalau gini ya jangan di skip dong. Ada 400. Pakai, udah masuknya gratis. Terus kena trap cuma 1 kali kan ya, udah sampai floor 20. Yes, begitulah. Push, nggak dapat. Kampret. Push, nggak dapat. Aduh. Dapat kena banyak lontong harusnya sini aja langsung tadi ya, sini. Nah, kita cepat keluar kalau dari sini, nggak usah ngebet sampai dapat yang ke Lumona Iwa ya, nyantai saja mainnya. Yang penting udah dapat tiket, udah balik saja. Seharusnya bisa ya, memang bisa, tapi nanti bayar 40 gems itu sangat-sangat tidak worth it ya. Dia cuma support cold blood, kurang bagus.
Creek Moonwalkerku udah gold blood. Ini masih ada berapa trap ini? 1 2 3 4 5. Masih ada 5 trap. Mending klaim saja, itu udah bagus. 188 lumayan banyak ya, kalahnya 38 39an dapat gems ini ya. Salahnya tadi yang di anu itu ya, kena begal itu yang ngejar tiket 400 ini ya, lontong memang cuma dapat dikit ya, lumayan kurang lebihnya seperti itu. Yang penting untuk trapnya cuma 2 kali, jangan sampai bayar yang ketiga kali itu 40, sangat tidak worth it, sangat tidak layak ya. Kurang lebih untuk bounty hunt itu segini saja. Terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih yang selalu memberikan support dan kritik dan saran dari kalian.